Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa, sekarang kita berada di akhir musim dan sekarang kita berada di pekan-pekan yang sangat-sangat krusial. Entah itu di Liga Champion ataupun Cup. Dan hari ini tim saya akan menghadapi Eroksar, tim asal Turki di final Cup musim ini. Oke, jika kita lihat dari mutu kedua kesebelasan memang tidak terlalu jauh guys. Jadi tim saya sedikit lebih diunggulkan di sektor serangan, sedangkan Eroksar lebih diunggulkan di sektor pertahanan. Jadi kedua tim memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh iya guys, gimana nih perjalanan teman-teman musim ini? Apakah lolos ke final atau justru gugur lebih dulu? Nah, buat teman-teman yang saat ini berada di final, saya harap teman-teman bisa juara. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat musim depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa juara. Yang penting, saya ingatkan lagi, teman-teman harus selalu konsisten latihan setiap hari. Kemudian hadir di sisi lapangan untuk mendampingi tim dan melakukan yang terbaik agar timnya bisa selalu memenangkan setiap pertandingan. Oke guys, dan kali ini saya akan menggunakan formasi 3-2-2-3 WM, formasi andalan saya. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung, apalagi di final, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, tidak terasa kita sekarang berada di final kompetisi cup musim ini. Dan setelah gagal di Liga Champion, tim saya melaju apik hingga saat ini. Dan untuk saat ini tim saya hanya kalah 2 kali, yaitu di babak 16 besar cup melawan tim asal Ukraina dengan kekalahan yang sangat menyakitkan sekali. Dan di kompetisi liga untuk saat ini tim saya belum pernah kalah sama sekali guys. Total tim saya meraih 22 kemenangan, belum pernah kalah, belum pernah seri, mencetak 130 gol dan hanya kebobolan 6 gol saja. Dan berhasil mengumpulkan 66 poin. Selisihnya cukup jauh dengan posisi 2 klasemen yang hanya meraih 55 poin. Dan musim ini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM yang membuat pemain-pemain saya berhasil menempati posisi puncak daftar pemain top, mulai dari Erling Haaland yang sudah mencetak 59 gol, kemudian Lionel Messi yang selalu menjadi man of the match pertandingan dan dia pun selalu menjadi pemberi assist terbanyak atau playmaker yang luar biasa bagus dengan mengemas 26 assist. Disusul dengan Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante, Jordan Henderson, dan Mason Mount. Mereka masing-masing memberikan kontribusi besar untuk tim. Jadi bukan hanya di liga saja, Erling Haaland juga berhasil menempati pemain top di kompetisi cup. Total Haaland sudah mencetak 23 gol dan 10 assist, disusul oleh Lionel Messi yang sudah memberikan 7 assist. Erling Haaland juga menjadi pemain terbaik di posisi 3 dan Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak di posisi 4. Begitupun dengan Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 10 gol. Oke guys, ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk Erling Haaland yang sudah menjadi mesin gol untuk tim saya. Dan mudah-mudahan di final cup musim ini dia mampu membuktikan dirinya menjadi yang terbaik. Bukan hanya menjadi pemain top, tapi juga menjadi man of the match untuk kemenangan FC Butang melawan Eroksar. Seperti yang saya bahas di awal bahwa kali ini di final kompetisi cup saya akan menerapkan formasi 3-2-2-3 WM dan akan menghadapi formasi 4-2-3-1 milik Eroksar. Jika kita lihat dari kualitas mutu kedua kesebelasan bahwa tim saya sedikit lebih diunggulkan di area serangan, sedangkan Eroksar lebih tangguh di area pertahanan. Oke guys, ini adalah susunan kesebelasan tim saya di final. Mulai di posisi penjaga gawang ada Alisson Becker, kemudian di posisi back saya menempatkan Pratama Arhan, Gerard Pique, dan Cesar Azpilicueta. Kemudian di sektor gelandang saya menempatkan Jordan Henderson, kemudian Brozovic, Mason Mount, dan Kante. Kemudian di posisi gelandang serang saya menempatkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Sedangkan di posisi striker saya menempatkan Erling Haaland. Dia adalah mesin gol untuk tim saya musim ini.
Ya, namanya sudah saya ganti-ganti, mulai dari Tahir Al-Fatih, kemudian Zlatan Ibrahimovic, dan sekarang Erling Haaland. Oke, dan buat teman-teman fans Manchester United tentu sangat sedih melihat timnya guys, karena Haaland mencetak hat-trick di pertandingan antara Manchester City versus Manchester United di partai derby. Jadi ya, itu adalah sebuah momen yang tentu luar biasa untuk fans Manchester City dan momen yang mengecewakan untuk fans Manchester United. Tapi tidak apa-apa, setiap pertandingan pasti ada kekalahan, setiap pertarungan pasti ada kekalahan maksud saya. Jadi buat teman-teman fans kedua kesebelasan, tetap sportif dan tetap jaga nama baik sepak bola. Oke, di sini ada teman kita juga yang sedang bertanding di final, yaitu ya nggak tahu, manajernya nggak hadir di sini, tapi saya udah sempet dukung. Pertandingan segera berlangsung kurang dari 1 menit, jadi kita akan lihat di final apakah tim saya mampu mengalahkan Eroksar atau justru tim saya yang kalah. Jadi saya yang lebih takutnya itu di final ketika kita menghadapi tim yang kualitas mutunya seimbang atau justru lebih rendah, malah tim saya tidak mampu mengalahkan mereka guys. Karena di final itu semua tim tangguh. Itu kenapa mereka berada di final. Jadi buat teman-teman yang gagal mengalahkan tim yang kualitas mutunya lebih kecil, jangan salah guys, karena mereka sudah menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Itu terbukti hingga mereka bisa berada di final. Berarti kedua tim yang berada di final adalah tim yang terbaik. Jadi jangan pernah meremehkan tim yang kualitas mutunya lebih kecil. Bisa jadi kualitasnya kecil tapi kemampuannya besar. Oke, di sini kita masih belum melihat kedatangan manajer dari Eroksar, dan mudah-mudahan manajer Eroksar hadir agar pertandingan berjalan sengit. Kali ini Eroksar mulai membangun serangan dari area tengah, berbahaya, umpan ke tengah maksudnya. Apakah jadi gol? Berbahaya sekali mungkin bola. Untung saja dari Pratama Arhan membuang bola sejauh mungkin keluar lapangan. Langsung kita bisa melihat di sini peningkatan performa terlihat dari pemain-pemain Eroksar. Kali ini Kante mengirim bola, umpan jauh ke depan, maksudnya ada siapa di sana? Erling Haaland, tendang langsung dan gol. Bagus sekali, penyelesaian yang sangat tenang, bahkan penjaga gawang Eroksar tidak berkutik sama sekali menghadapi Haaland. Pemirsa, skor 1-0. Kali ini FC Buteng membangun serangan kembali, ada Jordan Henderson menggiring bola, umpan melebar ke sisi sebelah kiri, umpan siram maksudnya, tenang langsung dan Haaland tidak terlalu efek, tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Eroksar. Kali ini FC Buteng kembali membangun serangan, Gerard Pique maksudnya ada Erling Haaland, gol. Ada potensi offside guys. Gerard Pique umpan kepada Haaland dan kita lihat apakah offside. Onside guys, dan gol tercipta, skor menjadi 2-0. Erling Haaland berhasil mencetak 2 gol cepat di babak pertama. Oke, kita sudah mulai tenang, tapi kita masih tidak bisa meremehkan mereka begitu saja, karena terkadang meskipun kita sudah unggul lebih dulu di babak pertama, bisa jadi mereka menyamakan kedudukan di akhir babak kedua guys. Jadi kita harus tetap waspada dan harus tetap melihat kemampuan mereka seperti apa. Kali ini serangan balik tercipta untuk Eroksar. Mereka mencoba menyerang dari area tengah. Ada siapa di sana? Ada Brezina, berbahaya sekali, tendang langsung dan untung saja penyelesaiannya sangat buruk. Brezina called down better. Jadi kalau di final itu suka gregetan, deg-degan, dan ya takut juga kalau bisa jadi mereka bisa menang. Kali ini Cristiano Ronaldo mencoba membangun serangan, tapi umpannya masih bisa dipotong dengan sangat baik. Ada Jonas di sana, umpan melebar ke sisi sebelah kanan, umpan satu dia dilakukan dengan sangat baik, melewati satu penjagaan, bagus sekali. Pique berhasil memotong aliran bola dan menyetop serangan Eroksar di area tengah. Dia bermain cukup bagus menghentikan serangan Eroksar dan tidak ada gol tercipta di menit 30. Skor masih 2-0 untuk keunggulan FC Buteng.
FC Buteng kembali membangun serangan. Kali ini Cristiano Ronaldo menerima bola, menggiring bola Ronaldo, dan sayang sekali bola masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh Aguero, penjaga gawang dari Eroksar. Oke, ini adalah strategi yang saya terapkan atau taktik yang saya terapkan di pertandingan final Cup musim ini, dan saya akan coba mengaktifkan serangan balik cepat. Kali ini Mason Mount menggiring bola dari tengah dan Boyetos melakukan pelanggaran yang cukup keras. Mason Mount terlihat kesakitan dan cedera. Erling Haaland melakukan tendangan bebas, ancang-ancang, dan gol. Haaland berhasil melakukan tendangan bebas yang luar biasa, tendangan bebas yang menakjubkan, dan jelas ini adalah tendangan bebas yang sangat-sangat bagus, tendangan yang cukup jauh dan masuk meluncur deras ke gawang Eroksar FC untuk membawa FC Buteng unggul 3-0 atas Eroksar di menit 39 pemirsa. Kali ini saya akan coba mengganti Mason Mount yang cedera. Tendangan bebas kembali lagi, dan sayang sekali kali ini bola masih bisa ditepis dengan sangat-sangat baik oleh penjaga gawang Eroksar. Mason Mount cedera di area tengah dan saya akan menggantinya dengan Rocky. Dan di sini kita memiliki sedikit keuntungan dari pertahanan. Jika tadi kita menempatkan satu back tengah, kali ini saya menempatkan dua back tengah, dan formasinya berubah menjadi formasi 4-1-2-3 seperti formasi yang saya bahas di video sebelumnya. Mudah-mudahan dengan formasi ini tim saya mampu mempertahankan keunggulan atau bisa mencetak gol lagi di babak kedua pemirsa. Kali ini Eroksar mencoba membalas serangan untuk memperkecil ketertinggalan atas FC Buteng. Eroksar membangun serangan, umpan ke tengah, berbahaya, tendang langsung, dan masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang FC Buteng. Tidak ada gol tercipta, menit 44, skor masih 3-0. Oke pemirsa, sekarang kita bisa melihat rating dari kedua kesebelasan. Pemain FC Buteng bermain cukup bagus di area serangan, sedangkan pemain-pemain Eroksar tidak bisa menghentikan serangan-serangan FC Buteng terutama di area tengah. Aguero mendapatkan nilai 5,9. Itu adalah celah yang kita bisa manfaatkan, dan saya akan coba menyerang dari area tengah dengan mengandalkan serangan balik cepat. Mudah-mudahan tim saya mampu membobol gawang Eroksar di babak kedua nanti pemirsa. Dan kali ini saya akan memberikan mentalitas gigih menyerang di babak kedua dengan gaya pressing tinggi. Tapi kita lihat gameplaynya terlebih dahulu karena saya suka penasaran. Kalau merubah taktik pas gameplay muncul, saya langsung buru-buru ganti gitu guys. Kali ini Eroksar mencoba membangun serangan kembali, berbahaya sekali, berbahaya Eroksar, dan untung saja bola masih melambung di atas mister gawang. Dan kali ini saya akan coba menggunakan gaya tekanan tinggi untuk menekan pertahanan Eroksar sedini mungkin di areanya sendiri pemirsa. Kali ini Erling Haaland mencoba membangun serangan, ada Lionel Messi menggiring bola melewati penjaga, dan gol Messi. Lionel Messi berhasil mencetak gol keempat untuk FC Buteng, skor menjadi 4-0 di menit 53, perubahan yang cukup bagus, dan Lionel Messi berhasil mencetak gol dari area tengah setelah melewati 3 penjagaan. Bagus sekali kali ini Eroksar mencoba memperkecil ketertinggalan, melewati 1-2 penjagaan, umpan silang maksudnya masih bisa dibuang dengan sangat baik oleh Gerard Pique. Serangan-serangan dari Eroksar tidak terlalu efektif dan bisa digagalkan dengan sangat mudah, dan ya itu adalah kelemahan Eroksar di area tengah dengan nilai 5,9 ataupun nilai 5 seperti itu adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Sekarang Eroksar terjebak offside, dan keuntungan ketika kita menggunakan strategi gigih menyerang, jadi pemain kita akan menekan tim lawan secepat mungkin dipadukan dengan gaya tekanan tinggi. Tapi ada resiko tersendiri ketika lawan memiliki kecepatan yang bagus dan mereka bisa merebut bola di area pertahanannya untuk melakukan serangan balik cepat, dan itu biasanya akan sangat berbahaya. Kali ini Erling Haaland melakukan tendangan bebas, ancang-ancang tendang langsung, dan ternyata bolanya tidak cukup keras dan bisa ditangkap dengan sangat mudah oleh penjaga gawang Eroksar. Oke, kali ini saya akan menempatkan Lionel Messi untuk menjadi penendang bebas sebelah kanan. Kali ini Messi umpan sudut, dan hampir saja umpan sudut yang tidak cukup efektif dilakukan oleh Rocky, sundulannya masih melambung.
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan menjadi penendang bebas kanan dan kiri. Mari kita lihat apakah mereka mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kali ini Erling Haaland melakukan umpan kepada Jordan Henderson ke tengah, maksudnya jelas sekali Cristiano Ronaldo terjebak offside. Terlalu terburu-buru dia berlari, padahal di sana tidak ada yang mengawal Cristiano Ronaldo. Menit 75, skor masih 4-0 untuk keunggulan FC Butang. Kali ini FC Butang mencoba membangun serangan kembali dari tengah, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Pratama Arhan mengirim bola umpan crossing, maksudnya masih bisa dibuang dengan sangat-sangat baik oleh pertahanan Eroksar pemirsa. Skor masih 4-0. Eroksar mencoba membangun serangan dari area tengah, umpan 1-2 cukup baik sekali, berbahaya, dan lagi-lagi bola yang dilakukan tendangannya masih melenceng. Bola yang dilakukan pemain Eroksar tidak cukup bagus, tidak cukup tenang penyelesaian dari Eroksar. Penyerang-penyerang mereka cukup gugup untuk bisa menendang bola ke arah gawang FC Butang. Kali ini Eroksar mencoba membangun serangan kembali, masih bisa direbut dengan sangat baik. Serangan balik tercipta, ada N'Golo Kante di sana, umpan pada Lionel Messi menggiring bola dari sisi sebelah kanan. Lagi-lagi umpan Lionel Messi masih bisa dipotong dengan cukup baik oleh pemain bertahan dari Eroksar. Menit 86, skor masih 4-0. Dengan sudut, Eroksar melakukan umpan kepada siapa, maksudnya di sudut saja dan hampir saja terjadi gol, tapi bola masih melambung di atas mister gawang FC Butang. Skor masih 4-0 untuk keunggulan FC Butang. Mereka bermain cukup keras dengan mendapatkan 3 kartu kuning pemirsa. Kali ini FC Butang mencoba membangun serangan kembali. Ada Pratama Arhan, umpan kepada Gerard Kukue. Arhan kembali, dan Pratama Arhan, tackle yang cukup keras. Arhan untung saja tidak cedera. Kali ini Cristiano Ronaldo melakukan tendangan bebas, ancang-ancang Ronaldo, dan gol. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol kelima untuk FC Butang di final Cup musim ini, dan ini menjadi gol yang luar biasa dan final yang sangat menarik dan sangat menakjubkan sekali untuk saya, dan teman-teman pasti bosan melihatnya karena tim saya menang dan berbahaya sekali. Untung saja penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Eroksar. Tidak ada gol tercipta. Menit 89, FC Butang unggul 5-0 atas Eroksar. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan Eroksar dengan skor telak 5-0 tanpa balas di final Cup musim ini. FC Butang berhasil mengangkat trofi Cup pemirsa. Ini adalah pencapaian yang luar biasa setelah 2 musim gugur di kompetisi Cup. Oke, di sini FC Butang bermain sangat bagus dan Erling Haaland berhasil mencetak hat-trick di final, dan tentu saja ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dia menjadi mesin gol untuk FC Butang dan Manchester City. Oke, saya sangat senang sekali karena ya tim saya sudah gagal di Liga Champion, dan Trofi Cup adalah trofi pertama yang bisa kita dapatkan musim ini, dan alhamdulillah tim saya mampu mengalahkan Eroksar untuk mengangkat trofi pertama musim ini, yaitu Trofi Cup yang sangat bergengsi. Oke, selanjutnya kita bisa senang kembali setelah tim saya mengunci gelar juara Liga. Mudah-mudahan besok atau besoknya lagi tim saya mampu mengalahkan lawan-lawan di Liga, dan setelah itu tim saya bisa mengangkat trofi Liga. Dan jika kita lihat di sini untuk penguasaan bola sendiri, FC Butang lebih dominan dengan 63% berbanding 37%. Dan FC Butang juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, 22 tembakan, 13 tepat sasaran, dan 5 berbuah gol. Sedangkan Eroksar melakukan lebih sedikit tembakan, 8 tembakan, 3 tepat sasaran, dan tidak ada gol yang tercipta. Mereka mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan, dan sama halnya dengan tim saya yang lebih dominan menyerang dari sisi kanan, dimana di situ saya tempatkan Lionel Messi, dan dia bermain sangat bagus sekali, bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sangat sulit sekalipun. Kemudian untuk ball possession sendiri di sini Eroksar lebih dominan di angka 77 berbanding 75%. Itu karena saya menggunakan gaya umpan panjang. Jika saya menggunakan gaya umpan pendek, kemungkinan besar ball possession akan berbeda. Dan dari total tackle sendiri, tim saya lebih banyak melakukan tackle tapi lebih sedikit melakukan pelanggaran. Sepertinya Eroksar mereka menggunakan gaya tackle keras. Di sini yang lebih aneh, untuk tackle-nya 8 tapi total pelanggarannya 17. Kemungkinan besar mereka melakukan pelanggaran yang di luar ekspektasi, guys. Mungkin meludahi lawan, ya bisa jadi, atau injek atau ninju, saya nggak tahu juga.
17 pelanggaran dari 8 tackle, itu cukup aneh. Dan untuk penyelamatan sendiri Rockstar bermain cukup bagus dengan melakukan 8 penyelamatan. Oke, untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Erling Haaland. Di sini dia bermain sangat bagus sekali, mencetak hat-trick dan membawa FC Buteng unggul 3-0 di babak pertama dan melakukan yang terbaik untuk mengangkat trofi cup musim ini, pemirsa. Erling Haaland berhasil menjadi pemain terbaik pertandingan kali ini atau man of the match. Sedangkan di sini kita bisa melihat bahwa pemain Rockstar tidak mampu menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari FC Buteng. Oke guys, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan dan mendukung tim saya di final, yaitu Coach Yuhu, Coach Suyanto Ahmad, Coach Asisten Manager, Coach Muhammad Jajlan, Coach Sandi, Coach Parel, Coach Charles Puyol, Coach Pajar Jiung, dan Coach Luis Milla yang telah mendukung tim saya. Dan dengan dukungan teman-teman, tim saya mendapatkan tambahan 15% penguasaan bola. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.